Halo, salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Kali ini melalui channel YouTube saya, channel YouTube Immanuel IGMSK, saya ingin berbagi untuk teman-teman yang ada ketertarikan untuk belajar alat musik keyboard. Jadi, saya akan memberi hal-hal yang paling dasar yang harus teman beritahu. Mungkin ini adalah video pertama yang akan membantu teman-teman untuk bisa belajar keyboard di rumah. Mungkin karena situasi pandemi COVID-19, kita teman-teman sanksi untuk belajar di luar atau misalnya mendatangkan guru ke rumah, atau mungkin karena biaya. Itu tidak masalah, mudah-mudahan channel YouTube ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman untuk bisa belajar keyboard. Jadi hal yang paling dasar di video pertama ini akan saya bagikan bagi teman-teman. Apa saja sih hal-hal dasar yang harus teman-teman tahu untuk memulai bermain keyboard? Oke, mari kita lihat bersama. Oke, teman-teman, ini adalah keyboard, alat musik keyboard. Yang ini adalah Yamaha, produk Yamaha PSR 630. Kebetulan ini adalah keyboard saya yang pertama mulai dari belajar hingga sekarang, dan banyak juga yang sudah belajar dengan keyboard ini. Puji Tuhan, mudah-mudahan dia bisa tetap menjadi berkat bagi kehidupan kita. Dan keyboard yang di bawah ini adalah keyboard Yamaha S70. Kita akan menggunakan belajar dengan Yamaha PSR 630 karena ini touch-nya belum saya stiker, jadi lebih mudah bagi teman-teman untuk belajar. Oke, teman-teman sekalian, ini disebut dengan, kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan papan kunci. Ini papan kunci, atau kita akan sebut seterusnya dengan touch. Touch ini terdiri dari nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan begitu juga nada-nada di, re, fi, sel, sa. Oke, kita hilangkan dulu untuk istilah nada touch yang hitam. Mungkin kita bertanya begini, untuk menentukan nada do-nya gimana sih gitu. Coba teman-teman perhatikan, ada touch hitam, dua touch hitam, kemudian ini tiga touch. Dia ada jaraknya ya, jadi dua touch hitam, tiga touch hitam, dua touch hitam, tiga touch hitam, dan begitu seterusnya. Cara gampangnya adalah dua touch hitam yang pertama di bawahnya ini adalah nada do. Kita sekarang bermain di akord C ya. Jadi inilah do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan begitu juga seterusnya. Ini dua nada hitam, berarti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Begitu juga seterusnya di sini, dua nada hitam, dua touch hitam, di bawahnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, itu hal yang pertama yang harus kita tahu untuk menentukan nada do. Jadi perhatikan saja, dua touch hitam, di bawahnya adalah nada do. Oke, kita udah tahu tadi kan cara untuk menentukan nada do. Sekarang kita akan membiasakan jari kita. Karena mungkin teman-teman ini adalah hal yang pertama untuk belajar bermain keyboard. Jadi untuk membiasakan jari kita, ada langkah awal yang harus teman-teman tahu. Ini saya combine untuk skill bermain piano dan keyboard untuk membiasakan jari-jari kita. Ini tangan kanan dan ini jempol tangan kanan letakkan di nada do. Kemudian secara berurutan teman-teman mainkan. Oke, sekali lagi. Ini tangan kanan dan jempol tangan kanan letakkan di nada do. Kemudian mainkan secara berurutan. Oke. Begitu dulu ya, sampai kita bisa terbiasa.
Kemudian setelah itu dicoba, mainkan secara berbalasan. Nah, saat sudah kita merasa sudah cukup ringan tangan kanan kita coba di tangan kiri. Kita coba di tangan kiri, jari kelingking tangan kiri kita letakkan di nada do. Kemudian secara bersamaan, oke, sekali lagi ya, tangan kiri, jari kelingking kita letakkan di nada do, kemudian kita mainkan. Oke, saat kita sudah juga merasa mulai ringan, kita mainkan secara berbalasan. Oke, kalau kita sudah merasa kedua tangan kita mulai ringan untuk bermain, kita letakkan kedua tangan kita, kemudian mainkan secara bersamaan. Tangan kanan dengan jempol di do, tangan kiri dengan kelingking di do, kita mainkan secara bersamaan. Begini. Oke, sekali lagi ya, kita mainkan secara bersamaan. Oke, itu dulu. Saat kita sudah mulai terbiasa dengan itu, kita coba secara berbalasan. Caranya begini. Sekali lagi ya, kita coba lagi. Oke, kita coba terus itu sampai tangan kita terbiasa. Karena teman-teman mungkin ini kali pertama untuk bermain keyboard. Jadi kita harus membiasakan saraf-saraf kita berfungsi. Karena ini sangat bertolak belakang. Apalagi di sini tangan kanan jempol, tangan kiri kelingking. Itu mungkin sarafnya pasti akan digodok gitu. Begitu kira-kira ya untuk sarafnya. Jadi kita harus membiasakan, dan inilah hal yang sederhana untuk membiasakan jari kita agar ringan bermain keyboard. Oke, itu yang harus kita biasakan agar kita lebih ringan. Saya kira cukup di sini dulu. Video pertama untuk para pemula bermain keyboard. Di video kedua saya akan lanjutkan pembelajaran kita. Terima kasih teman-teman, selamat berlatih, selamat belajar, Tuhan memberkati. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman sekalian.